Halo, apa kabar semuanya? Kita ini berada di Paradise Island yang terletak di Laut Merah, tepatnya di Hurghada. Nah, di Laut Merah atau disebut Red Sea. Pada abad pertengahan disebut Bahrul Alzam, Bahrul Muqalzum. Dan Laut Tebrau juga disebut Laut Tebrau. Adalah sebuah teluk yang terletak di sekitaran barat Jazirah Arab, dan ini memisahkan antara benua, yaitu benua Asia dengan benua Afrika. Jalur ini di sebelah selatan melewati Mandib dan Teluk Aden. Di utara yaitu Semenanjung Sinai, Teluk Suez. Semenanjung Sinai itu yang menuju ke perbatasan Sinai, Tur Sinai, dan juga terletak di Teluk Aqaba juga. Tempat ini sangat lebar, jaraknya sekitar 300 km. Laut Merah juga disebut menjadi habitat bagi berbagai makhluk air yang koral. Panjangnya sekitar 1900 km dengan titik terdalamnya kurang lebih 2500 meter. Nah, itu terletak di berbagai negara ini, Laut Merah ini. Negara Arab, Sudan, Mesir, kemudian Yaman, Yordania, dan negara Palestina juga. Lebar maksimal lebih kurang 355 km. Ini pada abad ke-20 orang-orang Eropa menyebutnya dengan Teluk Arab. Air Laut Merah ini sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan laut yang lain. Laut ini muncul karena pemisahan Jazirah Arab dari benua Afrika. Dipisahkannya Jazirah Arab dengan benua Afrika dimulai lebih kurang sekitar 30 juta tahun yang lalu. Allah alam betul dengannya. Suhu permukaan laut ini selalu konsisten sekitar 31 derajat Celcius. Sering terjadi angin kencang. Ini jika musim panas sangat banyak orang-orang yang di sini. Kemudian fakta-fakta lainnya, Laut Merah ini menjadi jalan alternatif logistik, jalur ekspor impor tercepat ke Eropa dan ke Asia. Sejarah Laut Merah ini juga selengkapnya banyak kisah-kisah para nabi ya. Menjadi jalur logistik, yaitu terusan Suez menuju Laut Merah, dilewati beberapa kapal-kapal. Jalur ini pun tak luput dari konflik-konflik karena Laut Merah menjadi perbatasan, yaitu perbatasan negara Arab dan negara-negara Afrika. Laut Merah terletak di negara Yordania, Yaman, Saudi Arabia, Sudan, dan Mesir. Palestina disebut juga Laut Tebrau. Laut Merah selalu menampakkan perubahan warna yang disebabkan karena alga. Apabila alga ini mati, maka air laut ikut berubah menjadi coklat kemerahan karena adanya alga.
Kemudian banyak konflik juga di Laut Merah ini. Konflik dan dinyatakan tidak aman karena terjangkau baku tembak antara sekelompok Houthi dan Amerika. Kemudian mulai melancarkan serangan-serangan kapal-kapal asing. Laut Merah menjadi salah satu perairan yang besar dan penting dalam perdagangan maritim di negara Mesir pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Venesia menjelajahi tempat-tempat yang ada di Laut Merah dan menjelajahi keliling Eropa, keliling Afrika besar. Mereka disebut menggali kanal-kanal dangkal yang berada di Sungai Nil dan Laut Merah. Dalam sejarahnya, pada 800 Masehi, pada Kekhalifahan Harun al-Rashid mengusulkan untuk membuat terusan yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah. Terusan ini baru terlaksana pembangunannya pada 1869 di masa pemerintahan diplomat Prancis Ferdinand. Beberapa fakta yang cukup menarik, Laut Merah ini menyimpan berbagai sumber-sumber daya alam seperti logam berat, fosfat, belerang, minyak bumi, endapan, evaporasi. Nah, cukup penting juga nih. Benua Afrika dan Asia itu adalah laut ini berada Afrika Asia, atau disebut Asia Afrika, yang terusannya berada di negara-negara Mesir, Sudan, Djibouti, Arab Saudi. Kemudian kisah mukjizat Nabi Musa AS itu, yaitu berupa tongkat dapat membelah Laut Merah atas izin Allah. Peristiwa itu terjadi kala Nabi Musa AS dan para pengikutnya yang telah beriman kepada Allah SWT dikejar Fir'aun dan bala tentaranya hingga Musa terjepit di tepi lautan. Ini kita berada di Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai yang cukup besar, yang selalu mengalir ke utara di Laut Afrika dan mengalir juga ke Laut Mediterranean. Itu Laut Mediterranean penghubung antara Afrika dan Eropa. Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di Afrika. Sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di belahan dunia, hingga peneliti terbaru menunjukkan bahwa Sungai Amazon itu sedikit lebih panjang. Dan Sungai Nil ini juga disebut salah satu sungai terkecil di antara sungai-sungai yang berada di seluruh dunia. Cekungan dari Nasis itu mencakup 11 negara. Beberapa negara, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Kongo, Kenya, Ethiopia, Sudan Selatan, Republik Sudan, dan Mesir. Nah, sungai ini juga menjadi sumber air utama yang di Mesir, Sudan, sumber kehidupan juga. Sungai Nil ini sangat penting. Sungai Nil ekonomi penting yang mendukung pemerintah. Kemudian bagus juga untuk pertanian dan perikanan di sini. Lokasinya berada di Kairo, di Aswan, Delta Nil, Laut Mediterranean. Panjang juga. Memiliki dua anak sungai utama, yaitu Nil Putih
yang bermula di Danau Victoria dan Nil Biru. Nil Putih secara tradisional dianggap sebagai aliran hulu sungai. Nil Biru adalah sumber sebagai besar dan di hilir Nil yang mengandung 80% air dan danau. Kemudian yang warna putih, yang Nil Putih ini lebih panjang dan naik di wilayah Great Lake, berasal dari Uganda, Sudan. Kedua sungai tersebut bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum. Sungai ini mengalir ke utara, hampir seluruh ke bagian utara, melintasi gurun Sudan hingga alirannya mencapai negeri Mesir. Kemudian di Kairo terletak di salah satu delta besarnya, yang kemudian semuanya itu mengalir ke Alexandria, yaitu Laut Mediterranean. Pada Sungai Nil dan di sana itu ada beberapa peristiwa banjir tahunnya yang sejak zaman kuno. Sebagian besar penduduknya itu adalah kota Kairo. Kemudian ada juga di utara bendungan Aswan. Hampir semua situs budaya sejarah Mesir kuno berkembang dan ditemukan di tepian Sungai Nil. Sungai Nil juga sebagai hasil dari pergerakan kerak benua. Kerak benua itu adalah lembah lift yang bermula dari Afrika menghujung Afrika Timur dari utara dari timur menuju utara. Pergerakan kerak ini menghasilkan Laut Merah. Namun alirannya baru meluas keluar Mesir setelah daratan tinggi Ethiopia menjauhi Laut Merah sekitar 800.000 tahun yang lalu. Tanah tepat aliran Sungai Nil ini modern ini baru terbentuk sekitar 12.500 tahun yang lalu. Terdapat pula kemungkinan etimologi yang lain, seperti dari kata bahasa Semit, yaitu Nahal, yang berarti sungai. Sungai ini, mata air Nil itu bersumber di wilayah danau di Rwanda dan Burundi. Aliran ini dikenal sebagai Sungai Nil Putih di Khartoum, dan Sungai Nil Putih ini bersatu dengan Sungai Nil Biru yang seperti air terjun mengalir. Sebelah utara Khartoum, sungai ini berbentuk induk Sungai Nil, menerima air dari satu-satunya. Ini kira-kira 300 km di sebelah timur Laut Khartoum, kemudian mengalir berkelok-kelok melalui daratan tinggi Sudan. Kemudian di Aswan merupakan perbatasan antara wilayah Nubian dan Mesir kuno. Akhirnya setelah kehilangan banyak air, penguapan ini menjadi matahari yang panas triknya dan karena kebutuhan untuk irigasi. Kemudian delta Nil ini sempit hampir di sepanjang aliran Sungai Nil. Sungai itu sebagian besar mengalir melalui negara-negara di sebelah utara Aswan, di daerah yang dahulu adalah Mesir Hulu. Tepi-tepinya terjual, namun persis wilayah sebelah utara Kairo modern. Sungai itu terbagi menjadi dua cabang yang sekarang disebut dengan Sungai Rosetta dan Sungai Damita. Menurut kota-kota, nama kota itu pelabuhan yang terletak di keduanya.
Ada berbagai cabang pesisir laut tengah percabangan. Ini membentuk delta Nil dan berwarna rawa. Pada zaman dahulu banyak cabang di sana. Di Sungai Nil ini ada peristiwa yang sangat menakjubkan, adanya banjir tahunan. Banjir besar ini adalah setiap tahun yang meluap dan mengakibatkan banjir besar di sepanjang desa-desa pertanian, khususnya di dekat Sungai Nil. Sangat meluap akibat hujan musiman yang sangat lebat. Nil biru ini berubah menjadi air yang cukup deras menuju persambungannya dengan Nil putih. Nil juga ini membawa endapan lumpur yang sangat subur dari daratan-daratan tinggi. Sungai ini juga menyebabkan meluap Sungai Nil ini. Sebelum ada bendungan Aswan, keadaan ini menyebabkan permukaan sungai yang ada di sekitaran Mesir meluap naik sejak bulan Juni. Puncaknya pada bulan September. Setelah itu surut pada waktu tertentu. Airnya meninggalkan endapan tanah yang sangat subur, berbentuk lapisan lumpur yang cukup tipis. Negeri yang hampir tidak pernah mengalami hujan, pertanian di Mesir ini sangat bergantung pada banjir tahunan. Jadi banjir ini dimanfaatkan untuk pertanian daratan-daratan rendah. Jika luapan air tersebut pengaruhnya sama dengan musim kemarau yang mengakibatkan bala kelaparan. Luapan yang terlalu tinggi mengakibatkan kerusakan pada sarana irigasi. Perhatian orang-orang Mesir akan jumlah luapan air yang tepat terbukti dalam ditemukannya alat pengukur ketinggian